Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan dilancarkan semua lagi dalam keadaan ibadah puasanya. Benar, di bulan berbahagia ini kita akan share kisah-kisah yang menginspirasi dan juga mudah-mudahan akan menambah erat hubungan rumah tangga pasangan-pasangan yang menyaksikan acara ini. Nah, ini luar biasa karena pasangan yang berikut ini pasti sudah gak asing lagi nih di untuk para penontonnya Cerita Untung. Baiklah, langsung aja kita akan kenalan siapakah tamu kita di Cerita Untung di Inspiring Ramadan berikut ini. Kita lanjut videonya nih. Assalamualaikum teman-teman Bukber Untung. Gimana puasanya? Lancar kan? Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Hari ini kita dikunjungi pasangan yang tidak pernah lepas dari sorotan. Keduanya dinilai sebagai pasangan bahagia, setia saat suka dan duka. So sweet banget deh. Amar Zoni dan Iris Bella. Siapa duluan yang mulai modus nih? Deh, enak aja. Enggak, apa yang buat coba? Enggak, waktu itu kan ada kegiatan. Terlibat cinlok atau cinta lokasi di sinetron, keduanya resmi menikah tahun 2019. Sempat terpukul kehilangan anak kembar, dan bagaimanakah Iris dan Amar saling menguatkan satu sama lain? Masya Allah, akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari obrolan kita kali ini. Selain itu juga akan berkisah tentang perjalanan hijrah mereka. Tapi sebelumnya, gak bosan-bosan ngingetin buat subscribe di channel kita, like, komen, dan juga share biar gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Oke, itu tadi yang akan kita ajak bincang-bincang hari ini. Dan yaitu... tentunya kisah mereka juga pasti akan menginspirasi banget. Langsung aja kita sapa, ini dia ada Amar Zoni dan Iris Bella. Waalaikumsalam. Ini tuh pasangan yang disuka banget sama mama aku. Jadi pas zaman sinetron yang pas kalian dulu belum menikah malahan ya, itu udah jadi kayak, aduh mama suka banget, mudah-mudahan mereka jadi benar jadi. Berkat doa ya. Berkat doa mama. Iya benar. Nah, ini kita sebelumnya mau ucapin selamat nih. Kemarin belum lama kita lihat ada kabar gembira kayaknya nih, bahwa akan keluarga ini akan lebih ramai lagi gitu. Alhamdulillah. Selamat ya. Namanya siapa? Belum ada ya? Ya belum lah. Belum. Berarti ini udah berapa bulan usia kandungannya? Mau 4 bulan Oh, saat mau ini. 4 bulan ya. Aduh. Lu ceritain sedikit itu surprise-nya gimana sih ceritanya? Kenapa disurprise? Emang bener Marjoni nggak tahu? Iya, jadi pas ngecek pertama kali terus tahu hamil, sengaja nggak ngasih tahu dia dulu. Dan itu lumayan agak lama ya, beberapa hari sampai semingguan gitu, kayak greget banget pengen ngasih tahu, tapi pengen ya spesial gitu kan, disurprisein gitu. Dan pengen yang berbeda, akhirnya sewa satu bioskop untuk ya ala-ala ngajakin ngedate gitu, pengen nonton dong ya. Hai sayang, aku tahu kamu pasti lagi bingung banget kan, kenapa aku bisa ada di layar ini. Itu karena aku punya surprise buat kamu. Lihat dong, ada siapa? I'm gonna be a father again. Ini beneran ini hamil ini? Beneran saya. Alhamdulillah. Oh, thank you everybody for coming. Taunya aku kasih surprise di situ, keluarga udah datang semua. Jadi pas setelah tayang iklan-iklan itu kan, film-film yang lain terus tetot gitu, ada aku di layar, I'm pregnant. Gitu. Jadi dia itu memang paling jago banget kalau buat kasih Bikin surprise, ya. Perempuan kayak gitu emang ya, Bang Ari. Soalnya kalau kita bikin surprise itu pasti selalu gagal terus. Iya, Ada makanya bocor-bocor. ada bocornya, terus nggak bisa koordinasi apa segala macam ya. Itu pengalaman sih. Kalau kita karena ada yang botot yang suka bocorin rahasia gitu. iya. Siapa yang mau disurprisein dia datang. Enggak, karena biasanya kan cewek yang ngurusin apa-apa. Jadi pas waktu dia yang ngurus, yang disuruh ngurusin malah
Mi nanti mau buka kadonya di mana? Ada nanyain. Ada. Mimi lagi suka apa ya? Nanya. Mi lagi suka apa sih, Mi? Kenapa? Aku ditanya sama Pipi nggak bisa jawab. Ya, aduh. Berinya surprise. Nah, pas di surprisein gitu gimana reaksinya? Pertama sih sebenarnya udah tahu gitu ya, ada rasa-rasanya kayak hal-hal yang nggak biasa, tiba-tiba Iris kayak BM banget pengen nonton gitu kan, terus juga harus pakai baju yang kapelan gitu. Oh, kayak udah feeling gitu Kayak ya. ada feeling nih apa ini, ada Ulang apa tahun ini? enggak ya? Iya, tapi Tapi waktu itu lagi ulang tahun nggak? enggak. Oh, nggak ada momen spesial apa, benar-benar Nggak mau ngasih ada. surprise Nggak, aja. anniversary gitu enggak juga? Pas Nggak jauh. Nggak ada, terus tiba-tiba ya, oh ada tim, jadi ada tim kita itu yang tiba-tiba masuk jalan aja berdua gitu kan, pas lagi di bioskop yang begini. Ngapain? Ngapain nih Kayak tim kenal gitu? gitu. Terus dia kayak buat Koordinasi. malu-malu gitu, dia langsung lari gitu kan. Ini ada apa nih? Telat masuk tuh kayaknya dia. Iya. Pasti gue mau dikasih surprise nih, ya kan? Tiba-tiba surprise tapi nggak tahu. Sampai Akan seperti disiapin apa akan ya. Seperti apa. Jadi ya alhamdulillah sih luar biasa banget gitu kan. Kehamilan kedua ini betul-betul kita tuh ngerasa kayak pas banget gitu loh, kayak waktunya tepat sekali. Berarti ini nggak di program, nggak di apa berarti ya? Jadi natural banget gitu. Kita sih sempat konsultasi bukan Konsultasi ke program. dokter sih. Konsultasi, kita emang pengen punya adik air gitu kan, kayaknya udah cukup nih biar nggak terlalu jauh waktunya gitu kan sama air. Perasaan belum lama lahir deh, kayaknya gue juga lihat dia bikin IG-nya aja gue lihat belum lama udah pengen itu gitu nih kalau jangan pengen nambah lagi gitu. Iya, tambah lagi nanti. Iya, Jauh makanya. mulu nih Bapak. Terus perasaannya gimana? Emang lu kepengen punya anak? Kepengen sih, kayak kepengen punya anak kan, karena kita emang pengen punya anak banyak sih sebenarnya gitu kan. Dan berapapun ya yang penting ada lah. Dan mumpung masih muda gitu kan, jadi kayak kita biarin abisi dulu biar nanti udah Udah bisa. tinggal ini Tinggal aja. jalan-jalan sama anak Santai, ya. bisa jalan-jalan. Ya udah, Iris juga kepengen juga sih. Ya, yang kamu pengen ya? Pengen sih, pengen. Aduh seneng banget Nanti ya. akan kedua ya. Insya Tapi kan Allah. dulu waktu di awal pernikahan dulu ya, awal pernikahan gitu, lihat waduh bagaimana indahnya gitu, akhirnya mereka menikah. Kemudian yang kabar yang seperti ini juga kan dulu kan, ada satu amanah yang kemudian apa namanya Diambil tertunda, kembali ya, gitu kembali ya. gitu ya. Tapi mungkin kita ngebahas dari awal mungkin ya, dari Amar sama Ibel kan ketemunya di sinetron bareng satu judul waktu itu ya. Nah itu kan kalian sebenarnya terbilang masih muda banget, Iya, terus iya. karir kalian lagi naik-naiknya. Kan kalau biasanya tuh kalau misalnya orang yang karirnya naik, kayaknya harus mikir dulu mau kawin kayaknya ntar aja. Banyak yang menunda, tapi kalian malah memutuskan untuk oke kita siap menikah. Nah itu gimana tuh pertimbangannya? Karena sebenarnya kita bukannya berpikir kalau menikah terus kita karirnya berhenti sih. Gitu. Terus pengen sama-sama ada yang nuntun gitu. Karena kalau sendiri kayaknya kayak Masih banyak terombang ambing. ombak-ambing nanti ke bawah ombak gitu. Iya, iya. Jadi pengen ada yang nyetirin gitu kan, ada yang bisa bimbing. Jadi pas banget. Jadi kalau kita tarik ulur lebih dalam lagi, Iris kan memang kurang mendapatkan kasih sayang seorang bapak. Karena memang Kenapa waktu bisa itu, gitu? Emang Divorce. udah pisah dari waktu kecil kan, terus habis itu setelah pisah ya papa udah tinggal di luar gitu, jadi memang besar bareng, struggling bareng sama mama lah, terus jadi tulang punggung juga gitu kan, jadi emang nggak ada sosok laki-laki ada adik gitu, tapi kan lebih akunya yang tough gitu menjadi pemimpinnya, jadi nggak ada yang kayak ngerasa ada yang ngebimbing lah gitu, jadi memang Dan mama kurang. single parent tuh. Single parent Bokap tuh berarti di luar negeri di gitu? luar negeri, Di betul. ini apa? Di Belgia. Di Belgia. Oh iya. Dan sama Bang Amar juga nggak ada sosok ibu juga. Iya. Oh, jadi Ibunya, apa dari Amar istilahnya rindu Nggak dengan sosok sosok ibu, ibu, terus Iris Ibel Bel. juga gitu. Enggak sosok bapak. Sama bapak. Jadi kayak kita dipertemukan dan kita bicara baru bisa dibilang beberapa kali ngobrol secara intens gitu ya. Selama kita syuting itu belum ada, kita memang kayak profesionalitas Iya, aja kalau sebatas kalau artis ketemu gitu. ngobrol kalau lagi take aja berdua, tapi bukan yang kayak setelah take tuh kita nongkrong gitu ngobrol, enggak sih gitu, bukan tipe yang kayak gitu. Cuman gara-gara kita punya ada ini ya
acara, kita punya acara sosial kan, kita waktu itu kegiatan untuk kayak bikin bakti sosial gitu kan. Di situ baru tuh sempat ngobrol serius lah. Iya. Gitu. Jadi selama syuting cuma syuting aja. Nggak bener-bener ngobrol gitu. Karena ya waktu itu kita nggak saling suka sih. Kan waktu itu juga cukup panjang kan sebenarnya si sinetron itu kan. Ada berapa seri juga ya? Ada berapa tahun? Enggak sih, enggak. Hampir setahun ya. Setahun lebih. Tapi memang awalnya kita saling nggak suka, makanya nggak pernah pertama kali kenal syuting bareng mana di situ? Iya, di situ. Di situ. Terus awalnya Ini mirip Wisnu sama Siren. Sama. Iya. Sama. Waktu itu kita ngobrol juga sama Kasiran sama Bang Wisnu juga sama. Mereka saling benci juga sama kita juga kayak gitu. Terus nah dari benci sama aku. Emang sama juga. Kenapa ikut-ikutan aja sih? Karena benci sama sayang itu bedanya nggak ada. Gede banget ya. Bener kan benci bener-bener cinta, cek. Jadi pas udah mulai ngobrol baru ketahuan gitu ya. Kan tapi ini dulu kenapa bisa akhirnya ngobrol intens? Kan awalnya mungkin ya nggak suka. Iya, apa ketertarikan apa yang akhirnya lu akhirnya jadi ngobrol tuh gara-gara apa? Apalagi waktu itu kan mungkin siapa duluan yang mulai modus nih? Deh, enak aja. Enggak, apa yang buat coba? Nggak, waktu itu kan ada kegiatan amal bareng. Kita kan ke yang itu loh, Bogor Kena Putih Beliung. Situ kan baru sempat ngobrol bareng. Itu karena sinetron atau emang karena inisiatif kita berdua juga ya sebenarnya. Inisiatif, kok aku kan pengen bikin ini, terus kamu jadi kayak mulai jatuh cinta gitu kan. Kayaknya Amar ini banget ya, sosial banget. Ya kan, akhirnya dia ikut ya kan, soalnya yang gerakin nggak ada kan di teman-teman sinetron, ya tahu sendiri gimana sih lingkungan sinetron gitu kan. Nah jadi tiba-tiba ya kita coba mencetuskan lah, karena kan kegiatan waktu itu Cinta Suci lagi bagus ya, sinetronnya lagi rating 1, jadi kalau kita bikin apapun pasti jadi pusat perhatian gitu kan. Ya udah kita bikin lah cerita sosial juga. Nah salah satunya Iris akhirnya ikut juga, ikut kontribusi di situ. Dan cuma Iris doang di antara semua pemain gitu kan. Ya udah, jadi kita berdua deh datang ke tempat bencananya kan. Nah terus kita ngobrol di situ deh, ngobrol kayak Iris cerita. Jadi kita tuh sebelumnya juga sama-sama pacaran, cuman dengan beda agama kan. Saya dengan beda agama, Iris juga beda agama gitu ya. Curhat lah. Jujur sebenarnya pertama kali gue pikir Iris beda agama loh. Iya. Enggak, gue pikir beda agama sama lo. Oh iya. Ya itu sih. Enggak, tapi Iris sebenarnya dari agama Muslim atau kirain mualaf enggak ya? Ya karena parasnya kan bule ya. Jadi kita mikirnya pasti bukan gitu ya. Kamu harus cerita dong. Apa tuh? Yang belum diceritain. Jadi Iris itu baru betul-betul memperdalam itu ya, menurut saya Iris itu orangnya perempuan yang luar biasa sih ya. Memang kayak dibukain gitu lah pintu hidayah, yang dimana betul-betul baru belajar kayak baca Quran gitu ya, mulai dari Iqra, sholat, semua itu pas kita nikah kan. Saya ngajarin, jadi sekarang dia lebih jago mungkin. Ya Allah. Iya. Itu mungkin soalnya ya emang lebih ke barat-baratan kali ya dulu ya. Dulu kan juga sekolah tuh rata-rata international school gitu, terus sempat tinggal di Bali juga. Jadi untuk edukasi agamanya kurang lah gitu. Oh berarti misalnya kita tarik lagi, berarti kan waktu itu udah deket, akhirnya memutuskan ya udahlah kita nikah aja. Dan jadi belum deket. Jadi kita belum deket, baru terjadi ngobrol. Baru awal ngobrol lah gitu. Dari sekian lama sinetron itu baru ngobrol banget itu. Baru ngobrol, dan terus Iris langsung kayak udah capek main-main lah seperti itu, karena terakhir ini kayak udah cukup lah, terakhir kali pacaran, apalagi beda agama, jadi kayak udah nggak ini lagi. Terus saya juga kayak gitu. Nah jadi langsung kayak kalau mau sama-sama, kalau mau serius memang seperti itu, ya udah kamu datang ke orang tua aku. Ini ngomong gitu kan. Nah, Belgia dong, jauh juga nih. Ada mamanya. Kita pikirkan, oh iya memang benar sih, kita memang punya kesempatan yang sama untuk bisa melakukan nikah gitu bareng. Jadi memang kita sebenarnya basic belum sama sekali mengenal,
Cuman di situ udah ada pembicaraan, oke, kalau mau serius ya kita nikah. Oh malah mikirnya udah nggak mau pacaran, kalau emang mau oke nikah kita emang nggak gitu. pacaran waktu itu. Jadi kayak sebatas persiapan. Langsung persiapan. Oh. Keren juga sih. Keren, ya. Jadi sebenarnya Amar Zoni nggak ada sosok ibu, Ibel nggak ada sosok ayah. Pas mulai ngobrol, Mama ya. Iya tuh berasa ya. Jadi bener-bener. Jadi langsung cocok ya. Iya. Tapi sebenarnya Berarti berapa lama berarti? siapa duluan nih yang ada perasaan sebenarnya? Yang ada perasaan. Nggak tahu ya, nggak bisa di kait juga sih. Nggak bisa dibilang sih. Cuman yang jelas untuk Iris duluan yang ngajakin kalau emang mau serius, ya kan? Iya. Ya. Aku yang Oh karena Ini emang masih maksudnya datang. mungkin pasti ada omongan ke situ lah berarti kan. ya Oh, maksudnya ya kita perempuan maksudnya tahu lah, oh ini gelagatnya ya kan kan mau deketin gue Iya, nih. suka gitu. nih Iya. kayaknya. Nah, Nggak maaf. mungkin main Tapi deket-deketin aja tapi nggak itu ada kepastian gitu kan? Udah putus apa masih? Udah. Oh tapi sama-sama kayak udah udah capek nih ya, Capek, udah nggak mau capek lagi gitu. pacaran gitu. Aduh ngapain sih pacaran, ntar ujung-ujungnya putus lagi gitu kan. Udah nggak, aku nggak mau pacaran lagian, pengen beribadah lah gitu. Kalau Nah, mau ya nikahin. Ini menarik ya. Kan tadi Amar juga bilang bahwa Iris ini baru ngedalamin agama banget ketika udah menikah gitu kan. Nah tapi berarti kan sebelum menikah kan Iris masih cuek lah, yang penting ya cocok apa segala macam. Tapi Iris udah kepikiran untuk pengen dapetin imam, pengen yang serius, yang Nah itu gimana tuh? Kok Itu bisa lucunya. Ini gerakan? ada lucu yang membuat saya tertarik banget. Kan kita tahu waktu dulu ya sebelum Iris menikah, Iris seperti apa gitu kan, Iris Bella. Oh, dengar cerita-ceritanya Iris Bella tuh ratu sinetron ya kan gitu, yang gimana. Tapi tiba-tiba pas ketemu pertama kali sama Iris, itu saya ngelihat buku. Dia baca buku Siti Jenar. Siti Jenar bacaan tahu Kok tuh bacaannya langsung kembali? Bacaan berat banget kan gitu. Siti Jenar lagi. Siti Jenar lagi dibacanya, kontroversial banget ini. Pembacanya saya tanya kan, Berat, kamu berat. suka baca kayak gini gitu kan? Baru pertama kali syuting tuh. Terus katanya, iya aku lagi suka aja, suka ngedalamin cerita tentang Islam. Wah, ya di situ kayak, wah ternyata semua terbantahkan. Jadi pikiran saya itu kan dulu ngelihat taunya Iris tuh kan, Iris Bella, artis sinetron yang bagaimana gitu kan, hedon, glamor dan lain-lainnya gitu. Tapi ternyata dia sukanya baca tentang agama juga gitu kan, kayak terus sholat juga gitu ya, sholat juga, luar biasa juga nih perempuan. Nah di situ sebenarnya udah ada suka sebenarnya, suka pengen tahu lebih dalam lagi kayak gimana sih ini perempuan, udah ada unik nilai sih. plus gitu ya. Ini Iya. kayaknya cocok banget nih untuk jadi istri gitu-gitu. Iya, unik Tapi juga. kalau Iris sendiri apa yang membuat Iris terdorong untuk jadi pengen cari tahu lebih dalam lagi tentang agama? Tentang agama ya, nggak tahu ya, itu gerakan hati aja sih. Dengan sendirinya aja gitu. Nggak tahu, gejolak batin aja gitu, pengen karena ngerasain nggak tenang gitu loh Mbak. Kan Kayak kamu hati dengan Sibuk aja gitu ya. resah mulu, kayak otak tuh mikir terus gitu. Nggak tahu, pokoknya nggak tenang aja. Tapi kalau misalnya lagi sholat, lagi sujud gitu tuh kayak kok hati tenang banget ya. Masya Mungkin ini Allah. yang dicari gitu. Tapi nggak bisa sendiri. Udah tahu pasti nggak bisa sendiri. Kalau sendiri pasti nanti diajak jalan sama teman-teman. Nanti Ikut apalagi lagi, ikut Hilang arahnya lagi, hilang feelnya. lagi gitu. Nggak bisa, ini harus ada yang ngebimbing gitu, harus gitu. Jadi ngerasa seperti Terus itu. ngeliat Amar gimana? Apa di profil yang cocok nih untuk membimbing? Nekatnya sih, terus kayak yakin banget gitu, kayak mau nikahin, terus ngelihat dia juga punya tujuannya sama kan, ngobrol juga, dia juga pengen ke arah yang lebih baik juga gitu. Terus ya berdoa aja terus, minta petunjuk. Tapi anehnya tuh kan namanya persiapan pernikahan pasti ada aja banyak banget kan masalah-masalah, tapi setiap ada masalah makin yakin lanjutin. Soalnya ketika nikah juga masalah juga nggak kalah. Nggak akan ini, Nggak nggak kalah akan- kecil, gede juga pasti. Iya. Tapi Ibel udah tahu Amar dulunya apa gimana segala udah tahu. Kan Amar dulunya kan kalau saya dapat dari di YouTube kalau nggak salah.
apa namanya, apa pasir apa dulu, Iya, ngangkut pasir. Iya. ngangkut pasir apa tuh pokoknya, apa Nyetak batako. nyetak batako segala macam, itu beneran Jaga goa. jaga goa. Emang goanya mau kabur apa gimana? Jaga walet, sarang walet. Oh, sarang walet. Walet cuman ada di dalam goa, ya kan? Itu sebelum Walet jauh goa. sebelum syuting tuh. Jauh sebelum syuting Di sana di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah itu semua berarti Amar cerita gitu bahwa aku nih gini sama Iris segala macam. Terbuka ya. Iya, kita komunikasi sih yang paling kita prioritasin. Jadi kayak segala hal apapun yang terkecil-kecilnya kita ngobrol. Apalagi kalau saya itu orangnya apa adanya kan. Jadi memang terus terang semuanya dan terlalu polos ya, terlalu jujur gitu kayak. Jadi apa cerita gitu ya. Cerita gitu. Dan kebetulan ya Iris sosok yang saya butuhin banget gitu loh untuk sebagai ibu merawat, jadi kita ngerasa kayak ada seorang perempuan yang ngurusin di semua hal gitu, jadi kayak happy banget. Dan bagaimana kehidupan saya waktu sebelumnya kan memang pertama kan kita sendiri. Di saat ya mama udah Nggak ada yang meninggal, ngebimbing lah. nggak ada yang ngebimbing, terus kita Jauh dari jadi- orang tua juga ya. Iya. Nah terus juga kita kan kayak bandel gitu kan, Rantau terus mana-mana ya. cari perhatian gitu kan, bandel cari perhatian Ya, sebenarnya. umur-umurnya lah gitu Iya. ya. Merantau dia tuh pengen kayak merantau juga, pengen kayak Iko juga dia. Oh itu beda Pak. Itu Tapi tipe emang silat merantau. dulunya. Sama juga. Silat juga. Oh. Iya. Silat. Jadi ceritanya tuh karena sekolah bandel, akhirnya bapak mutusin untuk tinggal di kampung. Oh. Tinggal di kampung tapi nggak usah sekolah. Pas ada sebenarnya merantau itu tuh Bang Ari yang jadi motivasi awal. Oh jadi kayak Film pengen merantau itu. Pas ngeliat merantau, wah ini silat yang sama nih. Terus kayak saya ngerasakan, wah saya juga bisa nih kayak gini nih, punya kesempatan juga nih kayaknya kayak gini. Akhirnya mau pergi ke Jakarta, kan cuma harus butuh modal. Nah bapak saranin, yaudah kamu kalau mau dapat modal ya kamu kerja di jaga walet di dalam goa. Oh kayak dalam goa itu. Iya, jadi kita jagain sarang walet. Karena saya nggak ada keluarga yang harus ditunggu gitu kan, akhirnya ya udah stay aja di dalam goa 3 bulan. Bener-bener nungguin gua di dalam gua 3 bulan. Iya. Terus makan apa segala? Wah itu kayak bener-bener waktu itu kita happy banget. Kayak ya Allah ini memang hadiah gitu kan, Masya kayak Allah, ya. hadiah banget nih dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa sampai karena kita niatnya tulus gitu ya, akhirnya dikasih 2 orang anak. Tapi ternyata berbalik gitu kan, dari yang awal Nggak seperti dugaan. bersyukur ternyata nggak sesuai dugaan. Udah mau lahir, kelahirannya itu udah tinggal seminggu lagi ya Enggak, ternyata 7 bulan saya. Iya, Mau 7 bulan. bulan. ternyata meninggal gitu.